wabarakatuh. Terima kasih kepada sahabat semuanya yang masih setia mendukung channel Jadi Kaya ini. Terus semangat, terus istiqomah amalkan ilmu ini. Pasti Allah segera akan mengabulkan apa yang menjadi hajat-hajat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mic-nya mana? Assalamualaikum, nama saya Ibu Rani dari Indramayu, Pak. Saya rombongan datang ke sini. Berapa orang? Ada 7. 7. Iya. Semuanya pada bunting semua apa enggak? Enggak. Enggak. Ya. Saya mau tanya, Pak. Saya bulan depan mau nikahin kedua anak saya. Lah, sama dong kayak yang tadi ini. Iya, sama. Cuman saya kan 2, nikahin tuh 2, perempuan dan laki. Tapi Pantesan badannya besar. Tapi saya nggak punya duit, Pak. Biar ada uang, biar ada rezeki gitu. Sama Pak. Kayak tadi ibu tadi, punya suami gak? Punya. Nah, pegang alat kelamin suami, blek, cocol di pipinya ibu 30 kali kanan, 30 kali kiri, 30 kali jidat, di mulut 9. Sampai kepalanya copot. Terus ini Pak, anak saya yang laki itu ngelamar kerjaan, Pak. Ya. Sudah ngasih lamaran, tapi minta dipanggil gitu, Pak. Dapat panggilan kerja gitu. Gampang Bu, di mana mau kerjanya? Di Jakarta. Ya udah, tulis nama perusahaannya, ibu colek alat kelamin ibu, tempelin di namanya itu. Colek alat kelamin ibu, tempelin di nama itu. 99. Itunya Pak. Nama perusahaannya. Iya, mau diterima di mana? Iya, nggak tahu. Ya tulis aja. Jam Sostek, Telkomsel, PDAM, apa aja colek. Nanti tulis lagi alat kelamin. Ini berlaku semua. Nanti ibu tulis lagi alat kelaminnya di kertas, tempelin di alat kelamin ibu. Sekarang pertanyaannya, muat gak tuh ke alat kelamin ibu tuh? Nggak tahu Pak, muat apa enggak. Pak, itu kalau nikahin setahun dua-duaan tuh boleh? Nggak boleh. Nggak boleh? Harus, iya nggak boleh. 1 tahun sekali. Enggak, istilahnya ini anak saya yang laki lebaran haji. Habis itu 4 bulan kemudian yang perempuan gitu. Nggak boleh. Mesti 1 tahun sekali. Kata orang Jawa mah kalau udah ganti tahun boleh katanya. Ya udah ikutin orang Jawa aja. Jangan nanyanya ke SD Impres. Boleh, tapi kan mesti ada tolak balanya. Kalau memang nggak ada tolak balanya ya jangan. Tolak balanya gimana tuh Pak? Alat kelaminnya dikasih Panadol. Biar gak pusing. Enggak lah. Apa makanan favoritnya yang mau jadi penganten? Nilainya rupiahnya disedekahin kali jumlahnya anak yatim kali 12. Gitu. Atau makanan favoritnya dia apa? Disedekahin aja di sana di Indramayu, di orang kampung anak kecil-kecil. Namanya kalau orang dulu pamongan. Nah, diundang anak-anak kecil suruh pamongan makan buat tolak bala. Bisa? Bisa. Ya. Makasih Pak. Dagang karpet tapi nggak punya toko karpet. Dagang karpet tapi dia nggak punya gudang karpet. Dia meraktikin ilmu air daya, maksain. Sedekah subuhnya 1 juta, Mas Alpriadi untungnya 1 hari hampir 1 miliar. Nah besok dia jadi pembicara. Nah yang terakhir TUC dia dagang sotomi di Lebak Bulus, di Karangtengah. Dagang sotomi termahal di Indonesia. Dia jual sotomi 1 mangkoknya 45.000. Di mana-mana sotomi semangkok tuh harganya berapa? 10, 15, berapa lagi? 20. Nah, TUC jual 45.000. Dan habis nggak pernah sisa. Omsetnya per hari 45 juta.
Nah besok jadi pembicara. Bapak apa? Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum. Ya. Pak Haji, saya ada perkara. Ada perkara. Perkara tanah. Perkara tanah. Tanah saya dijual. Tanah kamu dijual. Nah, terus tanda tangan saya kan dipalsuin. Tanda tangan kamu dipalsuin. Pembelinya ini mau bayar sama saya, tapi dengan harga murah. Saya kepengen dibayar dengan harga yang sekarang gitu Pak Haji. Gampang. Bapak dan Ibu kalau kita mau mempengaruhi orang, Bapak dan Ibu kalau pengen hajatnya terkabul gampang. Bapak dan Ibu pakai celana, ini namanya kalau yang di dalam apa namanya? Puring. Puring. Nih puring. Celana yang di dalam namanya ini puring. Ya. Nah, maunya saya puringnya ini dibolongin. Jadi puringnya dibolongin. Nah, Bapak dan Ibu nggak pakai celana dalam. Nih, puringnya dibolongin. Bapak dan Ibu nggak pakai celana dalam. Nah, kontolnya diremes-remes. Nanti buat salaman sama pembeli. Harganya jadi. Nggak ditawar. Ini manjur banget. Bisa gak Pak Haji dipraktekin di sini? Bisa, kita kompak aja praktekin. Tapi Pak Haji kalau untuk ketemu orangnya saya susah, nggak ketemu, susah. Gak apa-apa. Bapak colek alat kelamin Bapak, taruh di fotonya atau di namanya, harganya tidak turun. Bapak colek 99 kali mau tidur, 99 kali bangun tidur. Kedua, Bapak dan Ibu, ini berlaku semua, tulisan, nama, harganya nggak turun, cocok dengan harga saya. Dikempit di kontol Bapak kalau tidur. Nanti copot-copot, gampang. Kertasnya dilipetin di batang, terus Bapak sholatip. Iya. Manjur. Maksud saya kalau itu selesai kan saya bisa bayar utang-utang saya gitu loh Pak Haji. Itu yang bikin hajatnya lemot. Itu namanya Tuhan kecil. Nanti kan kalau dia bayar gue bisa bayar utang-utang saya. Itu yang makanya nggak terkabul. Jadi salah satu hajatnya yang nggak terkabul, salah satu yang hajatnya lemot, salah satunya adalah jadi Tuhan kecil. Lo berandai-andai kalau dia bayar, kalau harganya nggak turun, nanti uangnya gue bisa bayar utang gue. Nah itu yang nggak dikasih. Jadi Tuhan itu cuma satu, Allah Subhanahu Wa Taala. Kedua, kita suka jadi Tuhan kecil. Kedua, kita kenapa hajatnya lemot? Karena kita suka menghina Allah. Salah satu menghina Allah adalah khawatir. Kalau harganya dia segitu, gimana gue mau bayar utang? Itu namanya menghina Allah. Nggak boleh. Jadi menghina Allah bukan menjelek-jelekan nama Allah. Khawatir besok nggak bisa ngasih uang jajan anak sekolah. Khawatir besok malam kita nggak ngaceng. Nah itu namanya udah jadi Bapak harus yakin besok pasti malam gue ngaceng. Pasti. Itu kan suka ngaceng lagi gaya besok malam. Nah itu nggak boleh. Itu menjelekkan nama Allah bos. Padahal cuma ngomong ngaceng doang. Bisa? Bapak masih ngaceng nggak? Masih? Mana coba? Ya, ibu apa? Ibu apa? Assalamualaikum. Nama saya Bu Sri Wahyuni dari Klaten. Dari Klaten, pertanyaannya Pak Klaten. Saya kesini udah 3 kali ini Pak Haji. Yang pertama Udah tuh 3 kali kesini. Iya, yang pertama kali itu Desember waktu Pak Haji lagi sakit. Oh Desember. Iya, terus yang kedua kesini, yang kedua itu 9 hari Pak Haji juga masih sakit. Waktu itu Masih kami sakit. doa bareng-bareng di sini. Iya. Nah, baru kali ini ketiga ini ketemu sama Pak Haji. Ya, sekarang pertanyaannya apa? Itu Pak Haji, uang pertama yang saya pakai buat sangu ke sini yang pertama itu pinjaman dari ini sampai sekarang belum lunas Pak Haji. Oh, Iya. berapa utangnya? Waktu itu 3,5 juta 3,5 karena juta. iya sampai 9 hari kan yang Ya. kedua itu ke sini belum ini. Belum lunas. Iya. Terus apa lagi? Ya, usahanya biar Usahanya apa? saya jual itu apa? Batik, tapi kan karena pandemi itu terus sama sekali nggak ada pesanan gitu.
Sekarang pertanyaannya gimana cara ngelunasin utang 3,5 juta? Sama usahanya biar jalan lagi gitu. Ibu punya suami gak? Ini lagi tidak baik-baik saja, jadi kami Tidak baik-baik saja. Iya. Apa Bisa. penyebabnya tidak baik-baik saja? dia selingkuh Pak Haji, terus saya di KDRT. saya keluar dari Bersyukurlah rumah. para istri yang punya suaminya hobi selingkuh. Tepuk tangan dulu dong. Karena besok kalau ibu mati, ibu tidak akan ada siksa kubur. Amin. Ibu besok kalau mati tidak ada siksa akhirat. Tapi saya Ibu di nanti KDRT. kalau mati langsung masuk surga. Amin. Apa yang bikin ibu tidak masuk neraka? Apa yang bikin ibu masuk surga? Apa yang ibu tidak ada siksa kubur dan siksa akhirat? Karena ibu di dunia sudah disiksa sama suami. Udahlah Bu, bersyukur. Susah loh Bu nyari sekarang laki-laki yang Iya, tapi kan saya kayak di ini Pak Haji miskinkan gitu. Saya keluar dari rumah tuh tanpa bawa apa-apa yang sekian tahun. sekarang kenapa lo perkawinan. dimiskinin? Karena udah seizin Allah. Kenapa? Karena memek lo nggak pulen. Benar cari Alah, yang bener pulen, kan? Cari Tepuk yang tangan pulen. dong. Dong. Memeknya nggak pulen. Cari yang lebih pulen kali ya Pak Haji. Iya kan, nyari yang lebih pulen kan, laki Masih lo kan. muda, iya masih muda. yang Makanya cari- memek lo dikasih santan. Iya, memeknya ibu saya lihat kurang pulen. Iya. Coba tadi bapak-bapak japri, Pak Haji gue pengen lihat dong model memek yang nggak pulen. Lo madep ke belakang dulu, madep ke belakang dulu. Ya, gubrak. Gampang lah Bu. Ibu nggak usah khawatir. Iya, Pak. Walaupun suami ibu ninggalin ibu, Saya yang ninggalin rumah, soalnya saya di KDRT. Malam-malam saya ditendangin gitu. yang Saya ditendang keluar. memeknya apa pantatnya? Semua, seluruh tubuh, badan semua. Kadang semua. Ditendangin. Sayang bener tuh si pulen. Ya udah, ibu nanti lapor sama Allah. Terima kasih Allah, terima kasih. Ini bukan cobaan, bukan ujian, tapi ini anugerah. Hikmahnya dengan saya diusir keluar dari rumah, saya jadi makin dekat sama Allah. Nanti Allah kasih ibu Iya. pertolongan. Tapi kenapa sampai hari ini Allah nggak nolong ibu? Itu tadi, karena memek ibu kurang pulen. Ibu cari pandan, tepok memek ibu, nanti ada cowok ganteng, kaya raya, tajir Amin. melintir, yang kontolnya ngaceng. Amin, Ibu amin, amin. urusin sama dia ya. Amin, Ya, ya, amin. kayaknya bandot saya udah daftar deh satu tuh. Yo, bapak-bapak pertanyaannya bapak. Yo, bapak apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sahroni, Ya. Pak. Namanya siapa? Sahroni, Pak. Sahroni. Ya. Oh, rumah lo di Tanjung Priuk. Itu lain lagi, Pak. Hah? Itu beda tuh, Pak. Sahroni yang di Tanjung Priuk, Bukan, itu wakil saya, Pak. yang partai Nasdem. Hah? Bukan, Pak. Bukan. Ya, Oh, beda. bukan. Kirain Pak Sahroni itu. Pertanyaan apa Sahroni? Saya kebetulan profesi saya sebagai pengacara. Pengacara. Ya. Di mana pengacara di mana? Saya di Tiga Berlian, Pak. Tiga Berlian. Ya, kantornya di sana. Terus? Nah, jadi saya punya kendala kalau dapat perkara yang besar-besar itu suka gagal, sering gagal. Oke. Penyebabnya apa gitu? Iya, Pak, penyebabnya apa dan kalau bisa yang Pengacara yang banyak masalah, perkara yang gede-gede gagal, perkara yang gede-gede gagal. Atau bapak dan ibu dapat proyek, pas digarap proyeknya minus. Bapak dan ibu dapat kerjaan, pas kerjaannya digarap minus. Bapak dan ibu di PHP-in sama teman atau sama customer. Penyebabnya cuma 3. Apa tuh? Sedekah subuh bolong, sedekah Jumat barokah bolong, sholat ba'diyah qobliyah bolong. Nah lo itu bolong nggak yang tadi gue sebut? ada bolongnya, Pak. Sholat ba'diyah qobliyah lo bolong-bolong nggak? Iya, Pak. Nah jadi nggak boleh. Kontol boleh bolong, kontol. Tapi sholat ba'diyah qobliyah nggak boleh bolong.
Jumat barokah kayak besok nih hari Jumat. Paksain tiap hari Jumat kita sedekah. Kalau bisa kemana Pak Haji yang manjur banget? Cari anak yatim kurung. Anak yatim kurung tuh apa Pak Haji? Anak yatim yang ditinggal meninggal papahnya masih dalam perut ibunya. Seperti Nabi Muhammad SAW. Nah cari di kampung kamu. Nggak ada. Ya udah numpang aja nih di RDAI. Kan ada 97 anak tuh. Numpang aja. Cari anak yatim umroh. Anak yatim kecil-kecil 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun tapi udah umroh, udah punya paspor. Nggak ada Pak Haji. Ya udah nyari aja di sini kan banyak nih. Lebih dari 300 anak. Yatim tahajud. Anak yatim yang hobinya tiap malam tahajud. Kayak nanti malam nih ada tahajudnya anak yatim. 100 anak. Nggak ada Pak Haji. Ya udah pakai ini aja numpang dulu. Jadi ibaratnya bapak sakit jantung, berobatnya nggak bisa ke dokter umum, harus ke dokternya spesialis penyakit dalam. Nah cari yatim kurung. Sedekah subuh jangan bolong, sedekah Jumat barokah jangan bolong, sholat badiah qobliyah jangan bolong. Emang kalau orang sholat badiah qobliyah kayak gimana sih Pak Haji kalau bolong? Orang yang sholat badiah qobliyah bolong punya motor, tapi motornya motor cicilan. Coba inget-inget nih Bapak dan Ibu yang hadir. Punya motor tapi motornya cicilan. Punya mobil, mobilnya cicilan. Enggak, gue gak nyicil, mobil second. Gak mungkin mobil baru. Iya benar, kan udah gue keker tuh memeknya sama kontolnya semua. Sama semua. Punya rumah, rumah cicilan. Enggak, gue gak nyicil, rumah second. Kalau baru pasti nyicil. Yaitu karena sholat badiah qobliyahnya bolong. Punya suami. Suami second. Tepuk tangan dulu dong. Alias suami cicilan. Punya istri juga istri cicilan. Gimana caranya supaya bisa lunas tanpa bayar, tanpa nyicil, tanpa jual aset? Paksain sedekah subuh jangan bolong. Sedekah subuhnya jangan sedekah kemana-mana. Cari anak yatim kurung. Paksain. Manjurnya luar biasa. Sedekah Jumat barokah. Wajib 1 juta. Nah ketiga. Sholat ba'diyah qobliyah. Lu tinggal sholat ba'diyah qobliyah aja bos. Sebelum subuh. Sebelum duhur. Abis duhur. Sebelum asar. Bisa gak? Kadang-kadang. Waktunya Pak Haji. Miknya deketin mulut dia. Waktunya kadang-kadang Pak Haji. Hah? Waktunya. Waktunya? Kita sedang di jalan tol kan nggak bisa. Lagi jalan? Iya. Oh iya. Gak bisa. Kenapa Pak Haji maksain sih sholat ba'diyah qobliyah? Kan sholat ba'diyah kan gak wajib. Ya memang kalau di luar sholat ba'diyah qobliyah gak wajib. Tapi kalau di RDAI wajib. Kan sedekah subuh gak wajib, kalau di RDAI wajib. Kan sedekah Jumat barokah gak wajib, kalau di RDAI wajib. Jadi Pak, Bu, kalau di RDAI sedekah itu gak perlu ikhlas. Kalau di luar kan harus ikhlas Pak Haji. Kalau di sini gak penting ikhlas. Yang penting paksain sedekah. Kok gitu? Nanti kalau cair terkabul juga ikhlas sendiri, ya kan? Betul gak? Tepuk tangan dulu dong. Jadi bos harus sholat ba'diyah qobliyah, paksain. Jadi kalau udah, pokoknya kalau udah duhur ya 2 ba'diyah qobliyah kerjain. Subuh sebelum subuh. Enak bos kalau kita sholat ba'diyah qobliyah nggak bolong. Orang yang sholat ba'diyah qobliyahnya nggak bolong, itu saldonya ya saldonya di rekening nggak pernah di bawah 1 miliar, nggak pernah. Lumayan bos. Mau gak Bu? Mau. Iya, tapi jangan bolong. Emang Pak Haji tahu kok. Tahu, ya itu kan udah dipraktekin di RDAI. Jadi Bapak sholat ba'diyah qobliyahnya mulai besok usahain jangan bolong. Siap. Bisa? Nanti kasus-kasus gede Bapak dapat. Kedua, Bapak nanti dapat klien corporate. Maksudnya apa sih Pak Haji corporate? Kalau corporate itu perusahaan. Ada kasus nggak ada kasus dapat aja fee-nya, ya kan? Karena corporate.
Nah maunya saya Bapak dan Ibu begitu. Kedua, saya mau Bapak dan Ibu nanti habis bulan Idul Kurban, kan anak yatim mau berangkat umroh. Bapak dan Ibu yang hadir di sini dan yang nonton YouTube, paksain kalau bisa ikut umroh gratis. Mau gak? Iya, jadi nanti anak yatim berangkat umroh, Bapak dan Ibu ikut. Syaratnya apa Pak Haji? Syaratnya apa coba? Punya alat kelamin. Jadi nanti waktu daftar, Bapak dan Ibu tinggal buka celana, diperiksa ada alat kelaminnya, masuk. Ya kan di situ ada tulisannya jenis kelamin laki-laki atau perempuan. Kalau nggak ada gimana? Gratis Pak. Kan saya belum punya paspor, nanti dikasih duit sama RDAY. Berapa? 2.700.000 buat bikin paspor. Nanti berangkatnya kan saya nggak punya pegangan, nanti disangoin, dipegangin. Buat yang berangkat dikasih pegangan 10 juta buat jajan, buat makan, buat beli oleh-oleh. Mau gak? Nah, jadi besok gimana Pak Haji biar aku kepilih nih? Ya tuh yakin. Iya, kita kan kebanyakan gue kepilih apa enggak ya. Ya udah nggak bakal. Jadi Bapak harus yakin, pasti gue dapat corporate, pasti gue dapat perusahaan-perusahaan kakap, pasti. Tapi ibadahnya jangan bolong. Siap Haji. Siap. Iya kan? Bisa? Bisa. Sip.